Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran hari ini tentang internet sebagai sumber informasi. Kita semua tentu setiap harinya pernah menggunakan internet, entah itu untuk mencari informasi atau untuk hanya sekedar memposting sesuatu, atau bisa saja hanya untuk saling guru kita, dengan keluarga kita, dan dengan orang-orang yang ingin kita bertukar kabar dengan mereka. Bisa melalui media sosial, bisa juga melalui email, ataupun melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, internet ini tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Internet ini bisa membawa dampak positif atau dampak yang baik, bisa juga membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan kita. Manfaatnya apa atau dampak baiknya apa? Yaitu kita bisa dengan mudah mengakses sesuatu di internet. Misalnya nih, lagi mau ngerjain tugas, bingung cara kerjanya gimana, itu bisa dengan browsing. Kita bisa membuka Google, membuka Chrome, membuka YouTube dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, selain memiliki dampak positif, internet juga bisa saja mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Misalnya nih, kita memposting sesuatu yang tidak baik, atau misalnya kita mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, tahukah teman-teman semua bahwa ketika kita sedang menggunakan internet, sebenarnya kita juga akan meninggalkan informasi tentang diri kita sendiri. Semua yang dilakukan di internet akan meninggalkan yang namanya jejak digital. Jejak digital itu adalah rekaman aktivitas yang tertinggal saat kita menggunakan internet. Ayo, siapa yang baru tahu? Oke. Jadi, itulah pentingnya kita harus bijak dalam menggunakan internet. Bagaimana caranya? Akan kita bahas dalam pematerian kali ini. Nah, materi kita kali ini akan fokus kepada jejak digital dan cara menguranginya. Yang pertama adalah apa itu jejak digital? Jejak digital itu seperti yang sudah dikatakan di awal video tadi, yaitu rekaman aktivitas kita di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital ini biasa disebut dengan digital footprint. Jadi, saat kita menggunakan sosmed, misalnya menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, Twitter, Google, atau apapun itu,
saat itu juga kita meninggalkan rekaman aktivitas kita di internet. Apa yang kita cari di internet, apa yang kita posting di internet, maka semua itu akan meninggalkan jejak di internet itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis jejak digital. Jenis-jenis digital itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jejak digital pasif, dan yang kedua, jejak digital aktif. Apa itu jejak digital pasif? Jejak digital pasif adalah jejak digital yang ditinggalkan secara tidak sadar. Jadi, jejak digital pasif adalah jejak digital yang ditinggalkan secara tidak sadar. Contohnya adalah IP address atau Internet Protocol Address. Dan yang kedua, contohnya adalah lokasi saat kita berinternet. Jadi, komputer, laptop, atau HP Android yang kita gunakan untuk mengakses internet itu sebenarnya memiliki IP atau IP-nya masing-masing. Jadi, orang lain bisa saja mengetahui aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan HP atau menggunakan laptop atau menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet melalui IP dari perangkat yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah lokasi kita berinternet. Nah, teman-teman, Android yang kita gunakan atau perangkat lainnya seperti notebook, laptop, komputer yang kita koneksikan ke internet itu memiliki yang namanya GPS. Oke. Jadi perangkat yang kita koneksikan ke internet itu memiliki GPS. Jadi orang lain bisa saja dengan mudah mengaksesnya untuk mengetahui lokasi keberadaan kita. Yaitu merupakan contoh jejak digital pasif yang sebenarnya tidak sadar kita tinggalkan di internet ketika kita menggunakan atau melakukan koneksi dengan internet. Kemudian, apa itu jejak digital aktif? Jejak digital aktif adalah jejak digital yang ditinggalkan secara sadar. Contohnya, ketika kita mengisi web formulir. Nah, saat kita mengisi web formulir, tentu saat itu akan ada diminta mengisikan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nama sekolah, atau kelas kita. Nah, data-data tersebut akan menjadi jejak digital yang kita tinggalkan di internet. Karena kita mengisinya secara sadar, maka itu dinamakan jejak digital aktif. Contoh lainnya adalah saat kita memposting sesuatu di sosmed. Misalnya, memposting foto liburan di Bali. Kita foto di Bali, kemudian kita posting di Instagram kita, di Facebook kita, kemudian kita masukin lokasi dari foto tersebut. Lokasinya, misalnya tadi foto liburan di Bali, lokasinya di Bali. Nah, itu nanti akan menjadi jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar di sosial media kita. Dan itu akan menjadi jejak digital kita di internet. Pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang mengurangi jejak digital. Gimana caranya mengurangi jejak digital? Yang pertama adalah menggunakan internet dengan bijak. Menggunakan internet dengan bijak yaitu menggunakan internet untuk hal-hal baik dan berguna.
Oke, menggunakan internet untuk hal-hal baik dan berguna. Misalnya kita memposting sesuatu, postinglah sesuatu yang bermanfaat. Kita ingin mencari informasi, maka carilah informasi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah konten atau unggahan kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi sebelum memposting sesuatu di sosmed kita, pastikan bahwa yang kita posting tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah interaksi di internet bersifat positif. Jadi, pastikan segala aktivitas kita di internet itu adalah interaksi yang bersifat positif. Misalnya, kita meninggalkan komentar di kolom postingan orang lain. Usahakan komentar yang kita posting itu adalah komentar yang positif. Kemudian kita nge-like sesuatu. Kita memberikan jempol pada postingan orang lain. Misalnya, usahakan postingan yang kita klik like itu adalah postingan yang bermanfaat atau postingan yang baik. Kemudian, selalu ingat bahwa interaksi di internet di hari ini akan dapat dilihat oleh orang banyak di masa depan. Contoh, hari ini kita posting foto, besoknya kita hapus. Namun, di 2 minggu atau 1 bulan berikutnya, bisa saja ada orang lain yang memposting kembali foto yang sebelumnya kita sudah hapus tadi. Kenapa orang tersebut bisa mengambil foto kita? Karena saat kita posting foto tersebut, ada orang lain yang sudah melihatnya dan orang tersebut sudah mendownload, mengambil gambar kita, mengambil postingan kita, kemudian dia posting kembali. Jadi, oleh karena itu, sebelum memposting sesuatu, pikirkan dulu bahwa postingan tersebut tidak akan merugikan diri kita dan orang lain di masa sekarang maupun di masa depan. Kemudian, membuat kata sandi yang kuat dan mudah diingat. Jadi, setiap akun sosmed yang kita pakai, usahakan gunakan password atau kata sandi yang kuat yang tidak mudah dibobol atau dibajak oleh orang lain. Dan kata sandi tersebut harus bersifat rahasia, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Karena bisa saja jika orang lain mengetahui password atau kata sandi sosmed kita, orang lain akan menggunakan identitas kita, menggunakan akun kita untuk memposting hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus mengantisipasinya. Dan kata sandi tersebut usahakan mudah diingat supaya suatu waktu kita bisa masuk ke akun kita dengan mudah. Kemudian, menginstal aplikasi dari sumber resmi. Oke, misalnya nih kita ingin menginstal aplikasi Facebook. Maka installah aplikasi tersebut dari sumber resmi. Contoh sumber resmi itu adalah Play Store. Oke, bisa langsung buka Play Store, langsung download aplikasinya di situ. Jangan menginstal aplikasi dari sumber-sumber yang tidak resmi atau sumber-sumber yang situs bajakan atau situs-situs yang melanggar hukum dan etika. Kemudian, memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digital kita. Jadi, kita harus selalu waspada. Maka, kita harus sering memperbarui perangkat lunak yang kita gunakan dan harus menggunakan antivirus. Kemudian, menghapus program atau
akun sosmed lama yang sudah tidak terpakai. Jadi, program di komputer atau aplikasi di telepon Android atau HP Android yang kita gunakan itu juga merupakan jejak digital. Jadi, jika kita memiliki akun sosmed yang tidak terpakai lagi, misalnya punya akun Facebook yang lama yang sudah tidak digunakan lagi, usahakan harus dihapus agar mengurangi jejak digital yang kita tinggalkan di internet. Untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini ya. Semoga dipahami. Sekarang ada tugasnya. Tugasnya adalah mencari informasi tentang hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh kita bagikan atau kita share di internet. Oke, kemudian presentasikan hasil temuan tersebut melalui video dan diunggah di YouTube masing-masing. Jika kalian memiliki akun TikTok, boleh diposting di TikTok, kemudian dikirim linknya nanti ya. Atau yang punya Instagram, videonya boleh diposting di Instagram, kemudian tag ke akun saya, akunnya Mardianti Sri 148. Atau yang punya Facebook, tugas videonya boleh langsung diposting di Facebook. Jangan lupa untuk tandai saya di postingannya. Nama Facebook saya Mardianti Sri. Bagi yang tidak punya akun sosmed, bisa hanya mengirim tugasnya di YouTube. Kemudian mengirim linknya tersebut ke grup pembelajaran atau boleh via chat pribadi. Batas pengiriman linknya 15 Oktober 2021 ya. Semoga tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.